Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Kaleidoskop Pelajar, ruang inspirasi, cerita, dan perjalanan yang luar biasa. Karena kita tahu di setiap kisah pasti memiliki warna-warni yang berarti. Di sini kita akan banyak ngobrolin banyak hal loh, mulai dari kisah inspiratif siswa dan guru, prestasi membanggakan, sampai ke perjalanan para siswa dan guru yang penuh warna. Kenalin, aku Nisrina, biasa dipanggil Nina. Senang deh bisa nemenin kalian di episode spesial ini. Kenapa sih spesial? Soalnya di episode ini kita akan bahas perayaan Harlah MTS Pesantren Pembangunan yang ke-49 yang bertepatan pada bulan ini, bulan Februari. Kita juga ditemenin dua sosok penting loh dalam perayaan Harlah MTS Pesantren Pembangunan yang ke-49. Yang pertama, ada Bapak Kepala. Halo Bapak, gimana nih kabarnya? Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Selain Bapak Kepala Madrasah, kita juga ditemenin oleh Ketua Panitia yang super sibuk. Siapa lagi kalau bukan Bapak Iswakul Umam, SPD. Assalamualaikum Bapak Iswak. Waalaikumsalam Mbak Nisrina. Gimana? Nah, aku mau tanya, umur MTS Pesantren Pembangunan Majenang kan udah 49 tahun. 49 tahun kan bukan hanya waktu yang sebentar. Bisa diceritain nggak gimana sih perjalanan MTS Pesantren Pembangunan dari awal berdirinya sampai bisa jadi kayak sekarang? Oke, terima kasih Mbak Nina dari kelas 8E, host kita yang sangat luar biasa ini. Izinkan saya menyampaikan poin-poin penting terkait dengan sejarah berdirinya MTS Pesantren Pembangunan Majenang. Kenapa poin-poin penting? Karena kalau diceritakan secara utuh nggak cukup 1 jam 2 jam. Jadi saya cerita awal mula berdirinya MTS Pesantren Pembangunan Majenang itu diinisiasi oleh para tokoh-tokoh pendiri dan para masyayikh dari Pondok Pesantren Miftahul Huda yang dulu terkenal dengan Pondok Pesantren Cigaruh 1, Pondok Pesantren Miftahul Anwar yang dikenal dengan Pondok Pesantren Cigaruh 2, dan Pondok Pesantren Matlabul Anwar Salebu yang didirikan oleh beliau Bapak Kiai Haji Bahrudi. Para masyayikh ini antara lain Mbah Kiai Haji Zaril Sufyan, Mbah Kiai Haji Munawir, Mbah Kiai Haji Musli, Mbah Kiai Haji Bahrudi Nyakra, dan tokoh-tokoh besar lainnya ini menginisiasi terkait dengan bagaimana sebuah lembaga pendidikan formal berdiri di lingkungan pesantren. Nah, inisiasi ini mengambil sebuah langkah strategis untuk mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang namanya Madrasah Sanawiyah Pesantren Pembangunan, dan itu berdiri pada tanggal 2 Februari 1976, dan itu juga bersamaan dengan berdirinya Madrasah Aliyah Pesantren Pembangunan Majenang yang menjelma menjadi MAN 2 Cilacap, sehingga hari lahir MTS Pesantren Pembangunan Majenang dan MAN 2 Cilacap itu perayaannya sama pada tanggal 2 Februari. Dan hari ini kita memasuki usia madrasah kita tercinta yang ke-49 tadi disampaikan oleh Mbak Nina, sebuah usia yang sudah tidak muda lagi, tetapi usia yang penuh pengalaman, kematangan, pendewasaan, dan proses-proses yang luar biasa. Itu hampir setengah abad, hampir 1 tahun emas. lagi. Ya, sebentar lagi kita masuki usia emas. Dengan doa semuanya, alhamdulillah madrasah kita tercinta, alhamdulillah sekarang sudah luar biasa perkembangan secara fisik, secara non fisik, kualitas, mutu bisa kita lihat secara bersama-sama. Antara lain itu. Dulu sih siswanya pas pertama kali ada MTS ini berapa Pak? Nah, oke. Masih sedikit. Tahun 76 itu mencari siswa itu susah, dari kampung ke kampung, dari desa ke desa. Ya, hanya satu kelas maksimal, hanya paling 23 siswa. 23 siswa itu dari berbagai daerah yang lokasinya juga cukup memprihatinkan, penuh perjuangan. Dari titik nadir ini kita bisa bangkit di tahun-tahun berikutnya. Alhamdulillah
tahun 2009 kita mendapatkan amanat dari negara dalam bentuk block grant bantuan Madrasah Education Development Project atau MEDP dari Bank Asia. Nah, ini alhamdulillah bisa sedikit menambah peluru untuk bisa meng-up madrasah kita menjadi sebesar ini. Alhamdulillah kita ada 2 kampus, di kampus timur dan berada di Jalan Kiai Sufyan Tsauri, dan kampus barat ada di Jalan Kiai Salamun. Prestasi demi prestasi kita capai, dan kita sedikit demi sedikit sudah bisa mencapai apa yang disampaikan oleh pemerintah dengan tagline madrasah yang maju, bermutu, dan mendunia. Akhir-akhir ini kita ada 8 siswa kita yang masuk dalam Olimpiade Literasi Bahasa Inggris. Alhamdulillah tingkat ASEAN. Wah, keren ya. Saya pikir ini satu-satunya madrasah di Kabupaten Cilacap yang mengikuti kegiatan OSLIK ini. Dan beberapa torehan prestasi lain baik akademik maupun non. Keren banget. Ternyata MTS pernah kayak gitu. Sekarang aja jumlah gurunya udah lebih dari 20-an. Dulunya muridnya baru segitu. Sekarang MTS udah banyak prestasinya, program unggulan, udah lebih maju dari dulu. Aku juga mau tanya nih Pak, menurut pribadi Bapak sendiri, apa sih makna Harlah ke-49 buat seluruh keluarga MTS Pesantren Pembangunan Majinang? Makna yang pertama, makna syukur. Tentunya syukur kepada Allah, syukur kepada para masyayikh yang telah mendirikan, syukur kepada guru-guru kita, syukur kepada masyarakat, dan syukur kepada pemerintah tentunya. Wujud syukur itu diwujudkan dalam prestasi, dalam karya, dalam inovasi dan kreativitas. Yang endingnya adalah kepercayaan masyarakat semakin meningkat, murid-murid kita semakin soleh dan solehah. Dan alumni-alumni kita alhamdulillah sudah bisa diterima di berbagai lembaga pendidikan lanjutan yang mereka inginkan, baik di formal maupun non formal, dan tentunya pilihan madrasah-madrasah favorit. Bahkan siswa kita ada yang masuk di Man Insan Cendekia, merupakan madrasah binaan Kementerian Agama, dan beberapa tahun lalu madrasah kita sudah meluluskan siswa-siswanya dari Man ini. Dan untuk sekarang makna yang kedua adalah makna di samping makna syukur, dan makna syukur itu wujudkan dalam sebuah makna inspirasi. Makna inspirasi itu menjadikan setiap madrasah, setiap warga madrasah, guru bisa menjadi inspirasi bagi guru yang lain. Guru bisa menjadi inspirasi bagi siswa-siswanya, peserta didiknya. Siswa menjadi inspirasi positif bagi siswa-siswa yang lain, yang pada endingnya madrasah kita tercinta MTS Pesantren Pembangunan ini menjadi madrasah inspiratif yang memberikan dan membagikan inspirasi-inspirasi positif kepada masyarakat. Sinergitas kita dengan pemerintah, sinergitas dengan masyarakat kita bangun. Ini makna dari Harlah yang ke-49 kita pada tahun ini. Tetap semangat, tetap memberi inspirasi, dan maju bersama menuju madrasah yang maju, bermutu, dan mendunia. Terima kasih. Ya, keren maknanya. Semoga semuanya ya terwujud. Amin. Aku sekarang mau tanya juga ke Pak Iswak. Pak Iswak ini sebagai ketua panitia pasti persiapannya luar biasa nih. Bisa dijelasin nggak dari agenda awal persiapannya kayak ke praacara sampai ke akhirnya? Oke, Persiapannya apa aja? Mbak Nina. Oke, untuk persiapan dari acara Harlah tersendiri itu ada rangkaian acara. Yang pertama adalah praacara. Dalam praacara kemarin kita itu sudah melaksanakan atau sudah mengundang, sudah tercapai juga acara, yaitu pengajian akbar dalam rangka Harlah yang ke-49, dan kita juga mengundang pembicara yang sangat hebat, yaitu Bapak Kiai Haji Fikri Haikal bin Zainuddin MZ. Pertemuan antara anak dan bapak. Nah,
Ini kebetulan Bapak Kepala kita sendiri namanya Bapak Zainuddin. Nah, kata Pak Kepala ini pertemuan Antara Bapak dan anak. Pas banget. Iya, pas sekali. Acaranya itu untuk umum kemarin di pra-acara pada saat acara Harlan. Itu boleh didatangi oleh umum, untuk umum kayak gitu. Yang datangnya pasti banyak ya Pak? Ya dari masyarakat sini, alumni itu semuanya alhamdulillah pada datang semua pada acara, pada pra-acara. Terus pada untuk hari H kemarin, pada acara hari H, ini acara yang kemarin yang terakhir pada tanggal 2 Februari kemarin kita mengadakan acara lomba. Ya, ini acara untuk siswa-siswi, yaitu acara lomba tumpeng kemarin, ya. Iya. Acara lomba tumpeng yang dirayakan oleh beberapa siswa-siswi dari masing-masing kelas ini, lomba dari masing-masing kelas, bukan bukan perorangan, tapi kelompok, ya, masuknya kelompok. Dan alhamdulillah kemarin acaranya itu berjalan sangat meriah. Iya, aku ya suka banget. Kenyang juga. Iya. Apalagi kita makan bersama kemarin. Iya, jadi kerasa bersama. banget kebersamaannya bareng teman-teman sekelas. Nah, itulah yang dikatakan oleh Bapak Zainuddin tadi. Makna dari Harlah ke-49 yang pertama adalah bersyukur. Kita itu bersyukur itu mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah dengan cara ya kita makan bersama, saling berkolaborasi antara bapak ibu guru dengan anak-anak. Untuk kejuaraan kemarin ada loh. Iya, tapi ya. Ada juga. Juaranya juara 1, 2 kemarin untuk anak-anak kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Dari semua acara itu kira-kira apa sih acara yang paling ditunggu-tunggu sama semua orang? Kayak acara favorit gitu. Kira-kira untuk acara favorit yang kemarin itu yang paling ditunggu-tunggu yaitu lomba tumpengnya. Emang sih. Sama anak-anak ya kan, sama anak-anak karena emang di lomba acara tumpeng itu anak itu disuruh untuk berkreasi. Selain untuk memeriahkan acara Harlah ke-49, di situ juga anak dilatih untuk berkreasi bagaimana dalam menghias tumpeng, ya. Terus bagaimana kekompakan antara siswa satu dengan yang lainnya. Seperti itu. Kita juga membangun karakter anak di situ. Bagaimana anak untuk bergotong royong, saling bergotong royong, gitu. Kekompakan di dalam tim itu bagaimana? Iya. Terus apalagi ya? Dari semua agenda itu tuh pasti sibuk ini Bapak. Menurut Bapak kayak tantangan yang terbesar gitu bagi Bapak buat nyiapin semua acara ini. Apalagi Bapak kan ketuanya nih, pasti ada tantangannya buat nyiapin acara kayak gini. Tantangan terbesar ya ada pada diri sendiri aslinya. Apa Karena tuh? kita itu di sekolahan kan banyak bapak dan ibu guru itu banyak. Tantangannya aslinya ada pada diri sendiri sih. Kalau kita saling berkolaborasi, nanti kita saling saling bantu antara satu guru dengan yang lainnya, saling membantu, itu pasti acara yang sekiranya sulit jadi mudah. Iya. Jadi tantangan itu aslinya di semua acara ataupun di semua hal itu ada pada diri sendiri. Bagaimana kita mengendalikan hawa nafsu kita. Tapi alhamdulillah kemarin karena bapak ibu guru itu kompak, kita berjalan bersama, acaranya berjalan dengan lancar meskipun rintangan di depan itu sangat sulit. Ya alhamdulillah ya, berkat para panitia semua acaranya bisa berjalan dengan lancar. Salut deh buat semua kakak-kakak panitia. Dan itu juga untuk inspirasi kepada siswa-siswi. Bagaimana bapak ibu guru itu merangkai acara yang sebegitu rumitnya, sebegitu susahnya, itu aslinya untuk menginspirasi kepada siswa-siswi. Biar siswa-siswi tahu, oh seperti itu ya caranya untuk berkolaborasi, untuk berinteraksi, untuk kita saling bersama kayak gitu. Nah, kan kita udah banyak ngobrolin nih, mulai dari sejarah, anu Harlah,
Terus maknanya apa nih, persiapannya apa aja, agendanya apa aja. Sekarang aku mau tanya nih, harapan Bapak Kepala sama Kak Iswak nih apa nih buat kedepannya? Menurut kalian apa itu harapan buat MTS Pesantren Pembangunan? Pertama buat Pak Jainuddin, apa menurut Bapak harapan Bapak buat MTS kedepannya? Harapan besar kami madrasah ini semakin bermanfaat bagi masyarakat, Amin. semakin bermanfaat bagi negara, Amin. sehingga alumni kita semakin hari semakin banyak dan semakin memberikan kepercayaan, memberikan sumbangsih terbesarnya bagi masyarakat. Dan harapan yang kedua kepada masyarakat, seluruh warga masyarakat yang menyaksikan podcast ini, jangan ragu untuk mengantarkan putra-putrinya belajar di MTS Pesantren Majenang, madrasah inspiratif yang memberikan inspirasi positif kepada kita semua. Jangan ragu dan jangan pilih sekolah dan jangan salah pilih sekolah, jangan salah pilih madrasah. Pilihlah madrasah MTS Pesantren Pembangunan Majenang. Karena apa? Karena kami siap melayani putra-putri Bapak Ibu semuanya dari awal berangkat. Sudah kita sambut dengan senyum, salam, dan sapa. Mereka hadir di madrasah dengan pembiasaan positif. Pagi sudah kita siapkan dengan sholat duha bersama, berjamaah, sebagai pembentukan karakter religiusnya. Dan dilanjutkan dengan pembacaan Asmujadah al-Asmaul Husna. Program tahfidz kita jalankan dalam sesi itu. Ada muhafadzah juz 30 secara klasikal dengan seluruh siswa, dan juga muhafadzah nadoman kitab Tuhfatul Atfal bagi kelas 7, kelas 8 mustalahul tajwid. Adapun ke depan nanti kita secara kurikulum akan kita siapkan setelah kitab tajwidnya selesai, kita lanjutkan ke kitab nahwu sorofnya. Mudah-mudahan ini bisa menambah kepercayaan masyarakat. Insya Allah program-program unggulan kita siapkan. Di sana ada kelas tahfidz, ada kelas unggulan olahraga, ada kelas unggulan sains dan research. Dan ini mendukung sukses prestasi-prestasi putra putri Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi, selamat untuk MTS Pesantren Pembangunan Majenang yang telah merayakan hari lahir yang ke-49. Semakin maju, semakin berprestasi, dan semakin menginspirasi bagi kita semuanya. Itu makna besar. Kalau buat Kak Iswak sendiri sih, harapan kakak buat setelah buat MTS Pesantren Pembangunan Majenang setelah sukses menyelenggarain perayaan Harlah yang ke-49 ini apa? Untuk harapan saya ke depan, untuk acara Harlah yang akan datang, yang ke-50, itu semoga acaranya lebih meriah lagi. Amin. Dari yang sekarang, dan semoga kepanitiaan yang akan mendatang juga lebih semangat lagi, lebih semangat, ditambah semangatnya lagi, karena semangat itu untuk membangun kualitas, ya, kualitas pada madrasah ini. Mungkin itu menurut saya. Semoga harapan kita terwujud semua ya, amin ya Allah. Nah, kita kan udah ngobrolin banyak hal ya. Akhirnya kita udah sampai di penghujung podcast. Terima kasih buat Bapak Kepala sama Kak Iswakul Umam yang udah nemenin kita di episode kali ini. Ya, sama-sama untuk Mbak Nisrina yang menjadi host. Sangat tegas ya Pak Jen ya, hostnya dari kelas 8 dari kelas 8. Program ini merupakan bagian dari program pengembangan di literasi digital madrasah. Karena di madrasah kita mempolakan pengembangan literasi di samping literasi membaca, berhitung, ada literasi digital, ada literasi finansial, ada literasi sains, ada literasi budaya dan lingkungan, sehingga sangat strategis program literasi ini untuk pengembangan
pengembangan bakat dan minat peserta didik kita. Dan salah satunya nih Mbak Nisina sudah punya potensi besar, mudah-mudahan ini bisa dikembangkan di masa-masa akan datang. Dan tentunya Mbak Nisina ini menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain untuk bisa bersama-sama menjadi host dalam kegiatan podcast ini dan kegiatan-kegiatan yang lain. Terima kasih Mbak Nisina, tetap semangat. Terima kasih juga buat Bapak dan Kakak Isfak yang udah nemenin kita. Gak lupa buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir, ayo kepoin terus video-video di Kaleidoskop Pelajar. Salam sukses untuk MTS Pesantren Pembangunan Tercinta. Stay tune di podcast Kaleidoskop Pelajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.